Kenalkan, nama saya Nia Fauzia dari Prodi S1 Pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia atau SDM. Manajemen sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu aspek penting dalam organisasi yang berperan dalam mengelola tenaga kerja agar dapat bekerja secara optimal. Dengan adanya strategi dan analisis yang tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi memiliki kinerja yang sesuai dengan tujuan bisnis. Strategi manajemen SDM tidak hanya mencakup perekrutan dan pelatihan saja, tetapi juga bagaimana perusahaan dapat mempertahankan karyawan terbaik, meningkatkan motivasi kerja, serta menciptakan budaya organisasi yang kondusif. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana strategi SDM dapat diterapkan secara efektif. Pada video ini, saya akan menjelaskan beberapa poin tentang strategi manajemen SDM. Yang pertama yaitu pengertian. Strategi manajemen SDM adalah serangkaian kebijakan dan praktik yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan bisnis melalui pengelolaan tenaga kerja yang efektif. Strategi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari rekrutmen, pelatihan, pengembangan karyawan, evaluasi kinerja, hingga kompensasi dan kesejahteraan. Sementara itu, analisis manajemen SDM merupakan proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data terkait tenaga kerja untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Dengan melakukan analisis yang mendalam, perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, mengatasi permasalahan karyawan, serta meningkatkan produktivitas organisasi. Lalu yang selanjutnya ada proses manajemen strategis. Nah, proses manajemen strategis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perumusan, lalu yang kedua implementasi, dan yang ketiga ada evaluasi dan pengendalian. Yang pertama, perumusan strategi. Pada tahap ini, organisasi menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan SDM. Langkah-langkah dalam perumusan strategi meliputi 1. Analisis lingkungan internal dan eksternal. 2. Menentukan visi, misi, dan tujuan SDM. Lalu yang ketiga ada menyusun kebijakan dan program SDM. Proses manajemen strategi yang kedua yaitu ada implementasi strategi. Setelah strategi dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya dalam operasional perusahaan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini adalah 1. Alokasi sumber daya, 2. Penerapan sistem dan prosedur, lalu yang ketiga penciptaan budaya organisasi. Proses manajemen strategi yang terakhir yaitu evaluasi dan pengendalian strategi. Strategi yang telah diterapkan harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan keefektivitasannya. Beberapa langkah dalam evaluasi strategi meliputi 1. Pemantauan kinerja karyawan, 2. Analisis hasil dan identifikasi kesenjangan, lalu yang terakhir perbaikan dan penyesuaian strategi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis manajemen sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama itu ada strategi korporat, yang kedua ada strategi kompetitif, dan yang terakhir ada strategi fungsional. Yang pertama strategi korporat. Strategi ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola SDM secara keseluruhan agar selaras dengan visi dan misi bisnis. Contoh strategi korporat meliputi 1. Ekspansi bisnis. Perusahaan yang ingin berkembang ke pasar baru harus menyesuaikan strategi SDM. Misalnya, dengan merekrut tenaga kerja yang memiliki pengalaman internasional. Lalu yang kedua ada akuisisi dan merger. Jika perusahaan mengakuisisi bisnis lain, maka strategi SDM harus beradaptasi dengan perubahan struktur organisasi. Lalu jenis manajemen yang kedua yaitu ada strategi kompetitif.
Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing perusahaan melalui pengelolaan SDM yang unggul. Beberapa strategi kompetitif yang umum digunakan adalah: 1. Strategi biaya rendah. Perusahaan berfokus pada efisiensi biaya tenaga kerja, misalnya dengan otomatisasi atau penggunaan sistem outsourcing. Lalu yang kedua, strategi diferensiasi. Perusahaan menciptakan keunggulan kompetitif melalui tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang unik atau layanan pelanggan yang unggul. Lalu jenis manajemen strategi yang ketiga atau yang terakhir yaitu strategi fungsional. Strategi ini diterapkan dalam setiap fungsi organisasi untuk meningkatkan efektivitas operasional. Dalam konteks SDM, strategi fungsional meliputi: 1. Strategi rekrutmen, yaitu menentukan metode seleksi yang terbaik untuk mendapatkan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu yang kedua yaitu strategi pelatihan dan pengembangan, yaitu dengan menyediakan program pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan karyawan sesuai dengan tuntutan industri. Selanjutnya, ada strategi manajemen SDM untuk meningkatkan kinerja karyawan. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu perekrutan berbasis kompetensi. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang ketiga, kompensasi dan insentif yang kompetitif. Lalu yang terakhir, pengelolaan kinerja yang efektif. Selanjutnya, alat-alat manajemen SDM strategis itu ada 3. Yang pertama ada balance scorecard, yang kedua analisis SWOT, dan yang ketiga human research analytics atau HR analytics. Kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan yaitu manajemen SDM strategis berperan penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan menerapkan strategi yang tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa tenaga kerja yang dimiliki mampu mendukung pertumbuhan bisnis secara optimal. Oleh karena itu, strategi SDM harus terus diperbarui agar selaras dengan perkembangan industri dan kebutuhan organisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.